Pendahuluan. Inter Milan, atau Internazionale Milano, adalah salah satu klub sepak bola paling bergengsi di Italia dan dunia. Dikenal dengan julukan Nerazzurri karena warna khas biru hitamnya, Inter memiliki sejarah panjang yang penuh prestasi, konflik, kebanggaan, dan perjuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Inter bangkit kembali dari masa-masa sulit dan kembali menjadi kekuatan utama di Serie A dan Eropa. Inilah kisah kebangkitan Inter Milan dari krisis ke kejayaan kembali. Asal-usul dan identitas unik. FC Internazionale Milano lahir pada 9 Maret 1908 sebagai hasil perpecahan dari AC Milan. Klub ini didirikan oleh sekelompok anggota yang ingin membuka ruang bagi pemain asing untuk bermain di Italia, sehingga nama Internazionale dipilih sebagai simbol keterbukaan. Berbeda dengan rival sekotanya, AC Milan, yang pada awalnya menolak terlalu banyak pemain asing, Inter sejak awal menganut nilai keragaman dan inklusivitas. Inilah mengapa Inter selalu memiliki identitas sebagai klub yang internasional secara visi, komposisi pemain, dan filosofi. Era klasik dan kejayaan dini. Inter memenangkan gelar Serie A pertamanya pada tahun 1910, hanya 2 tahun setelah berdiri. Klub terus menunjukkan konsistensi di level domestik dan menjadi kekuatan mapan di Italia. Namun, kejayaan sejati datang pada era 1960-an saat Helenio Herrera menjadi pelatih. Ia memperkenalkan sistem Catenaccio yang revolusioner dan membawa Inter ke level tertinggi. Bersama pemain seperti Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, dan Luis Suarez Miramontes, Inter memenangkan 2 Piala Champions 1964, 1965, dan dikenal sebagai La Grande Inter, salah satu tim terkuat sepanjang masa. Pasang surut era modern 1980-2000-an. Meskipun Inter tetap menjadi klub besar, mereka mengalami masa kering gelar liga selama hampir 2 dekade. Dalam periode ini, mereka tetap kompetitif, namun sering kalah saing dengan Juventus dan AC Milan. Nama-nama seperti Lothar Matthaus, Ronaldo Nazario, Bergomi, dan Zanetti pernah menjadi bagian dari klub, namun keberhasilan di Serie A jarang tercapai. Trofi Eropa terakhir mereka sebelum era modern adalah UEFA Cup 1998 ketika Ronaldo muda tampil gemilang. Treble bersejarah 2010, masa puncak Nerazzurri. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Inter Milan mencapai puncak tertinggi dalam sejarah klub pada musim 2009-2010. Dengan kombinasi pemain berpengalaman seperti Zanetti, Cambiaso, Milito, Sneijder, Maicon, dan Samuel Eto'o, Inter tampil dominan di semua kompetisi. Mereka memenangkan Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, mencetak sejarah sebagai klub Italia pertama yang meraih treble winners. Kemenangan 2-0 atas Bayern Munchen di final Liga Champions menjadi klimaks dari era emas ini. Namun, sepeninggal Mourinho, klub mengalami kekacauan manajemen dan perlahan memasuki fase kejatuhan. Masa krisis dan transformasi 2011-2018. Pasca treble, Inter terjebak dalam ketidakpastian. Banyak pelatih datang dan pergi, dan klub sering berganti strategi tanpa arah yang jelas. Mereka gagal lolos ke Liga Champions selama bertahun-tahun, dan terkadang bahkan kesulitan finish di zona Eropa. Pada 2016, kepemilikan klub berpindah ke konglomerat Tiongkok, Suning Holdings Group, yang memulai restrukturisasi besar-besaran. Dengan investasi yang bertahap namun terukur, Inter mulai membangun kembali skuad dan struktur manajemen. Kebangkitan di bawah Antonio Conte, 2019-2021. Kebangkitan sejati dimulai saat Antonio Conte ditunjuk sebagai pelatih pada 2019. Dengan gaya permainan langsung, intens, dan efektif,
Conte menyusun skuad yang solid dengan kombinasi pemain muda dan senior. Duet Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku menjadi ujung tombak menakutkan, didukung oleh lini tengah kuat seperti Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic, serta pertahanan tangguh yang dikomando oleh Milan Skriniar dan Stefan De Vrij. Pada musim 2020-21, Inter akhirnya meraih Scudetto, mengakhiri dominasi 9 tahun Juventus. Ini adalah simbol kebangkitan dan titik balik penting. Era Simone Inzaghi, stabilitas dan ambisi Eropa. Setelah Conte pergi, Simone Inzaghi melanjutkan warisan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Meski beberapa pemain kunci seperti Lukaku dan Hakimi dilepas karena kendala finansial, Inzaghi tetap mampu menjaga level kompetitif tim. Inter memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana, serta tampil luar biasa di Eropa. Pada musim 2022-23, Inter mencapai final Liga Champions pertama kalinya sejak 2010. Meskipun kalah tipis dari Manchester City, penampilan tersebut membuktikan bahwa Inter kembali menjadi pemain utama di Eropa. Musim 2023-2024, dominasi kembali di Serie A. Pada musim 2023-24, Inter tampil luar biasa di Serie A. Dengan pertahanan terbaik di Liga, serangan efektif, dan kedalaman skuad yang merata, mereka merebut Scudetto ke-20 dalam sejarah klub. Gelar ini menandai bintang kedua di lambang klub, pencapaian yang hanya bisa diraih klub dengan 20 gelar liga. Nama-nama seperti Lautaro Martinez sebagai kapten, Hakan Calhanoglu, dan Denzel Dumfries menjadi kunci sukses Nerazzurri. Inzaghi kini dipandang sebagai salah satu pelatih top di Italia. Filosofi klub, internasional, elegan, dan berani. Inter selalu menjadi klub dengan karakter kuat. Mereka tidak pernah takut untuk berbeda, terbuka terhadap pemain dari seluruh dunia, dan sering menjadi pelopor dalam gaya bermain maupun rekrutmen pemain asing. Mereka bukan hanya klub sepak bola, tetapi simbol kota Milan yang berani dan progresif. Inter juga dikenal memiliki tifosi fanatik, dengan Curva Nord menjadi salah satu kelompok supporter paling loyal di Italia. Rivalitas abadi, Derby della Madonnina. Pertandingan antara Inter dan AC Milan adalah salah satu derby terbesar di dunia. Laga ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi soal sejarah, kebanggaan kota Milan, dan identitas klub. Derby della Madonnina selalu dipenuhi dengan emosi, koreografi megah, dan momen legendaris. Baik menang atau kalah, derby ini adalah pertunjukan sepak bola sejati. Kesimpulan, Inter Milan hari ini dan masa depan. Inter Milan telah melewati segala macam pasang surut, dari kejayaan La Grande Inter, kemegahan treble bersama Mourinho, hingga keterpurukan dan akhirnya kebangkitan kembali bersama Conte dan Inzaghi. Kini, Inter berdiri kokoh sebagai klub yang telah beradaptasi dengan era modern, dengan struktur finansial yang lebih sehat, akademi yang berkembang, dan skuad yang kompetitif di level tertinggi. Mereka bukan hanya bangkit, mereka kembali untuk menang, dan dunia sepak bola tahu, jika Nerazzurri sudah menyala, sulit untuk menghentikannya.